diakumulasi berdasarkan pekerjaan. Jadi kita baru akan menghitung cost atau total biaya yang dikeluarkan untuk membuat order itu ketika pekerjaannya selesai. Ketika pekerjaannya selesai, produknya jadi, baru kita menghitung costnya totalnya berapa. Kita baru tracing. Untuk membuat misalkan pesanan kebaya buat wisuda itu tadi ya, contoh awal kebaya buat wisuda, baru di situ kita mengestimasi, oh untuk membuat kebaya wisuda kita butuh kain tile sekian, kain sutra sekian, kemudian ada juga kain, mungkin aja kain yang lain atau ada payetnya atau apa. Nah di situ baru kita hitung payetnya sekian, harganya sekian sekian, seperti itu menggunakan sistem perpetual. Dan untuk varietas jenis produksinya sangat tinggi karena memang tergantung dengan permintaannya consumer itu seperti apa. Consumer satu dan yang lain itu berbeda, otomatis sangat varying gitu. Saya presentasikan atau saya kasih gambar yang ada di buku. Nah, jadi bisa dilihat di modul itu gambarnya terkait dengan sistem cost pesanan atau order. Nah, saya juga kasih quote di samping gambar. Setiap penggunaan bahan baku dan konversi yang dibutuhkan harus dapat diidentifikasi pada order atau pekerjaan yang menggunakannya. Di situ ada gambar 5.1 dan contohnya adalah ada 3 jenis order. Order 1, order 2, order 3, atau kita bisa sebut juga dengan pekerjaan nomor 1, pekerjaan nomor 2, dan pekerjaan nomor 3. Nah, itu masing-masing harus di tracing atau costnya itu harus di tracing satu-satu, nggak boleh digabung. Jadi pekerjaan 1 punya costnya sendiri, pekerjaan 2 costnya sendiri, pekerjaan 3 costnya sendiri, di tracing dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Jadi kita ngitung buat pekerjaan nomor 1 bahan bakunya seberapa, tenaga kerja langsungnya seberapa, overheadnya seberapa. Begitu juga dengan pekerjaan nomor 2 dan pekerjaan nomor 3, kita harus menghitungnya gitu. Berbeda-beda. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita mengaplikasikan atau memiliki perusahaan yang berbasis order, kita harus memiliki beberapa jenis dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini sangat membantu kita untuk mengetahui total cost yang sebenarnya terjadi dalam pembuatan satu buah order tersebut. Nah, dokumen yang harus kita perhatikan itu ada 4 dokumen. Yang pertama dokumen permintaan bahan, kartu jam pekerjaan, kartu cost overhead pabrik, dan kartu kos pekerjaan. Untuk kartu permintaan bahan digunakan bagian produksi untuk meminta bahan baku pada bagian gudang. Jadi kalau kita ingin meminta bahan baku ke gudang, nggak boleh langsung minta begitu saja, tapi kita harus memberikan kartu permintaan bahan. Kartu permintaan bahan inilah yang akan kita berikan kepada bagian gudang. Kalau kita tidak memberikan kartu ini, bagian gudang tidak akan pernah memberikan atau mengeluarkan bahan yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian kartu jam pekerjaan digunakan untuk mencatat jam kerja langsung setiap pekerjaan. Karena tiap order itu berbeda-beda tingkat penyelesaiannya. Let's say kayak tadi ada order 1 baju kebaya wisuda dan yang satunya baju pesta. Mungkin jam kerja langsungnya untuk kebaya wisuda lebih complicated karena di situ butuh untuk masang payet atau something yang membuat biar cantik dan lebih bling bling dibandingkan kalau hanya baju pesta yang mungkin nggak so complicated kayak baju wisuda. Jadi di situ dibutuhkan setiap order itu harus ditulis jam kerja langsungnya setiap pekerjaan itu seberapa. Kalau misalkan kebaya wisuda lebih complicated, otomatis jam kerjanya juga lebih banyak, ya harus ditulis seberapa besar gitu. Kemudian yang berikutnya yang baju pestanya seperti apa, seperti itu. Kemudian kartu cost overhead pabrik digunakan oleh setiap departemen
Kartu cost overhead pabrik digunakan oleh setiap departemen yang ada dalam pabrik. Nah, di sini merupakan akun pembantu untuk akun overhead pabrik kendali. Jadi, nggak cuma bahan baku dan jam kerja langsung aja yang dicatat. Semua jenis overhead yang dikeluarkan, masih ingat kan overhead itu elemennya apa aja? Nah, di situ nanti harus tetap dicatat dan dihitung total cost-nya. Kemudian kartu kos pekerjaan digunakan untuk mengakumulasi seluruh kos tenaga kerja dan konversi yang digunakan untuk memproduksi produk sesuai dengan pesanan pelanggan. Kalau tadi kan mencatat dari per bagian, permintaan bahan mencatat bahan. Kalau kartu jam pekerjaan itu mencatat jam kerja langsung, kartu kos overhead itu mencatat overhead. Kalau kartu kos pekerjaan itu akumulasi dari ketiganya. Jadi nanti yang dari bahan, tenaga kerja langsung dan overhead ditulis di kartu kos pekerjaan. Oke, diingat-ingat ya, dokumennya ada 4. Nah, ini contoh dari dokumen-dokumennya. Dokumen permintaan bahan, kartu jam pekerjaan, kemudian kartu kos pekerjaan atau order. Nah, setiap penggunaan bahan baku dan konversi harus dicatat pada dokumen yang sesuai dan kemudian diakumulasi dalam kartu kos pekerjaan. Jadi kartu kos pekerjaan itu akumulasi dari ketiga dokumen sebelumnya. Kemudian berdasarkan kartu kos pekerjaan tersebut, kita nanti bisa tahu kos per unitnya sama laba per pekerjaan atau per ordernya itu seberapa, seperti itu. Nah, kos per unit dihitung dengan membagi kos produksi, kos totalnya dengan jumlah unit yang diproduksi pada setiap pekerjaan atau order. Jadi kalau misalkan kayak tadi ada order kebaya wisuda, nah di situ orangnya pesen karena kebaya wisuda itu pingin foto keluarga juga, misalkan bikin kebayanya buat ibu sama anak. Nah total costnya misalkan 1 juta. Kemudian karena bikinnya 2 kebaya buat ibu sama anak, buat foto wisuda yang bareng-bareng keluarga juga, otomatis 1 juta itu dibagi 2. Jadi kan masing-masing 500.000 seperti itu. Itu contohnya, contoh perhitungannya. Saya lanjutkan. Saya harus ganti file. Wait a minute. Tunggu ya, masih loading, masih upload. Oke. Akuntansi sistem kos pekerjaan berdasarkan order. Untuk saya khusus kali ini saya khusus membicarakan tentang bahan. Nah, bahan ini dipesan oleh departemen pembelian. Jadi hanya departemen pembelian yang berwenang memesan bahan ke supplier. Nggak boleh departemen lain. Seperti misalkan gudang nggak boleh pesan. Atau misalkan departemen produksi nggak boleh departemen produksi yang melakukan pembelian bahan. Hanya departemen pembelian yang punya otorisasi buat membeli bahan baku ke supplier. Kemudian bahan ini akan disimpan dalam gudang dengan pengawasan oleh pegawai. Jadi di gudang pasti ada yang namanya bagian gudang. Pegawai inilah yang berwenang juga mengeluarkan dan men-storage bahan-bahan. Bahan ini hanya akan dikeluarkan jika terdapat dokumen atau formulir permintaan bahan yang disetujui atau diotorisasi oleh pegawai berwenang. Sekalipun di situ ada pegawai nggak bisa secara bebas mengeluarkan bahan. Hanya dengan dokumen tertulislah atau menggunakan kartu permintaan bahan ajalah pada akhirnya kita boleh mengeluarkan bahan tersebut. Apabila bahan tidak tersedia atau jumlahnya tidak mencukupi, maka bagian gudang harus menerbitkan dokumen permintaan pembelian yang dilanjutkan ke departemen pembelian. Jadi alurnya, kalau bahan habis, produksi meminta ke pembelian dan pembelianlah yang melakukan order. Jadi sekali lagi poin pentingnya adalah bahan hanya boleh dibeli oleh departemen pembelian.
Nah, bahan ini nanti disimpan di gudang yang dijaga oleh pegawai, dan pegawai inilah yang memiliki otorisasi untuk mengeluarkan bahan ketika departemen produksi meminta bahan baku. Dan departemen produksi tidak boleh seenaknya saja dalam